Pemirsa, tarik ulur mewarnai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah dinilai sudah terlambat karena sudah diberikan kesempatan pada tahun lalu. Dan rencana perubahan APBNP dinilai beberapa pihak sebagai langkah yang tergesa-gesa. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyatakan diri menolak tegas kenaikan harga BBM bersubsidi. Penolakan disampaikan karena pemerintah tidak terbuka dalam masalah subsidi BBM. Jikalau itu kecil, itu harus dibuka dulu. Berapa fairnya? Berapa itu deltanya? Sebenarnya berapa anggaran kita yang harus ditambahkan dengan pengeluaran subsidi ini? Ini harus clear dulu. Jadi kita buka dulu. Setelah kita bedah, baru kita akan bicara. Karena dalam hitungan kami, Mbak, hitungan kami, ini tidak seperti itu dalam hitungan kami. Ini BBM kita ini subsidi udah bener. Gitu loh. Kami akan pertahankan itu subsidi. Tidak naik. Kenapa? Karena nomor satu, subsidi ini yang dikatakan tidak tepat sasaran. Saya buktikan tepat sasaran. Premium ini yang mengkonsumsi itu sepeda motor itu 64%. Sementara itu, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, asalkan kenaikan sebesar Rp1.000 per liter dan pemerintah bisa menjelaskan rincian pengurangan subsidi. Saya setuju, tapi kan publik belum tahu nih kenaikan harga yang seperti apa, berapa besarnya, kemudian berapa pendapatan oleh, berapa subsidi BBM yang harus dibayar, berapa listrik yang harus dibayar apabila harga nggak naik. Jadi itu dulu lah kita lihat hitung-hitungannya. Tapi meskipun secara umum saya menyatakan persetujuannya kenaikan harga BBM karena dua alasan. Satu, karena penghematan anggaran. Yang kedua, memberikan insentif pada BPG. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi diajukan pemerintah karena terdesak dengan defisit yang membengkak akibat naiknya harga minyak mentah dunia. Rencananya harga BBM bersubsidi akan dinaikkan 1 April mendatang. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita langsung lanjutkan perbicaraan kita dengan Pak Kurtubi di sini ya. Tadi sudah di-highlight oleh si Putri mengenai importir permanen. Dalam arti Indonesia sangat tergantung dengan impor. Kenapa bisa begitu, Pak? Dan jumlah yang kita impor tahun demi tahun bertambah karena konsumsi dalam negeri meningkat, sementara produksi minyak kita anjlok. Kenapa anjlok? Karena kita salah kelola dalam sumber daya migas nasional kita. Salah kelola menyebabkan investasi pencarian cadangan baru itu anjlok, tidak ada penemuan cadangan dalam 12 tahun terakhir, sehingga produksi minyak kita hanya mengandalkan sumur tua yang menurun, sementara konsumsi meningkat. Nah, kesalahan dalam mengelola inilah yang harus diperbaiki, ya. Pertama, menurut survei dari Fraser Institute Kanada, ternyata Indonesia dalam mengelola sumber daya migasnya termasuk salah satu terburuk di dunia dan paling buruk untuk kawasan Asia Oseania. Cara kita mengelola migas kita lebih buruk dari Papua New Guinea, lebih buruk dari Timor Leste, Vietnam dan seterusnya. Pantas saja investasi pencarian cadangan baru turun, sehingga kita berubah menjadi importir permanen. Lebih jelas lagi Pak, buruknya di mana? Buruknya adalah satu, dengan undang-undang migas ini diciptakan sistem yang sangat-sangat birokratik. Panjang waktu dibutuhkan oleh investor. Investor harus menemui begitu banyak instansi. Satu, kedua, dengan undang-undang migas ini menyalahi praktek bisnis perminyakan di seluruh dunia, di mana dengan undang-undang migas pasal 31, investor diwajibkan membayar pajak meskipun belum ketemu minyak. Ini aneh. Tidak ada investor yang suka dengan pasal ini, baik investor domestik maupun asing. Itulah akibatnya mereka tidak mau investasi mencari cadangan baru di Indonesia karena begitu buruk. Di samping begitu buruk, juga undang-undang migas ini ternyata bertentangan dengan konstitusi, ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang efisien sehingga negara dirugikan ratusan triliun dari undang-undang migas ini. Baik, jadi yang paling pertama yang bisa dilakukan sebenarnya, katakanlah oleh pembuat undang-undang kita lah, oleh DPR apa, Pak? Kalau undang-undang migas ini kita himbau kepada Presiden SBY untuk mengeluarkan perpu secara singkat, ya.
Cara singkat untuk mengganti undang-undang migas ini. Satu. Kedua, kalau Perpu mau ya lewat DPR. Sekarang DPR sedang bekerja untuk itu. Tetapi bentuknya kayak apa, saya curiga malah BP migas yang menjadi penyakit utama dalam sistem perminyakan kita justru dipertahankan. Oke. Yang saya dengar begitu. Nah, ini yang nggak boleh DPR mengikuti kemauan seperti ini, ya. Oke. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Indonesia sangat terlalu tergantung dengan minyak. Anda setuju tidak dengan pernyataan itu? Atau kita sebenarnya punya alternatif energi lain? Sangat tergantung, sangat mestinya. Terlalu ya? Sangat terlalu ya, mestinya kebijakan energi kita diarahkan untuk mengurangi pemakaian minyak. Pindah ke non-minyak. Non-minyak yang tersedia dalam jumlah besar sekarang ini adalah gas. Mestinya infrastruktur gas yang harus dibangun. Keuntungannya kalau kita pindah ke gas, pertama, subsidi BBM akan turun drastis, bahkan bisa hilang. Nomor dua, kantong rakyat tidak terbebani. Dan kalau kita pindah ke gas, tidak ada risiko kenaikan inflasi yang kita takuti. Kenapa? Karena gas itu harganya jauh lebih murah dibanding dengan minyak, meskipun gas itu tidak disubsidi. Baik, Ya. baik ya. Sosialisasinya saja kepada masyarakat ya. Betul. Dan selain itu juga nanti dari pengurangan anggaran untuk subsidi BBM itu kan salah satunya dilakukan pemberian BLT. Nah ini apakah sebenarnya tidak lebih baik untuk transportasi umum saja? Karena selama ini kan yang paling banyak pemborosan itu dari sana, bukan begitu Pak? Ya, secara pribadi saya setuju dengan kenaikan harga setelah langkah-langkah yang tadi dilakukan. Tetapi dana yang dikumpulkan, yang dihemat dari kenaikan harga ini, menurut pendapat saya, dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dalam BLT. Kalau BLT tidak benar ini ya, harus diarahkan untuk kembali ke rakyat untuk menghilangkan kemiskinan secara sistematik. Infrastrukturnya dilengkapi, jalan-jalan di pedesaan yang masih jalan tanah dibikin aspal seluruh Indonesia. Bus kota, di kota-kota yang kekurangan bus, beli bus kota baru. Kereta api yang kekurangan gerbong, beli gerbong baru. Kota besar yang butuh kereta api bawah tanah, bangun itu, bukan dengan BLT. Karena terbukti beberapa kali dilakukan BLT juga tidak mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran. Dan kita khawatir ada maksud di balik itu maksud. Oke. Ya, bukannya kita nggak setuju dengan bantu orang ini.